Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dima Isaka. Nomor induk mahasiswa 31520000082. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai hasil paper saya mata kuliah Pendidikan Pancasila, yakni yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Ideologi Suatu Negara. Pengertian istilah Pancasila. Istilah Pancasila pertama kali dikenal dalam pidato Insinyur Soekarno sebagai anggota Dokuritsu Zunbi Chosakai, yakni Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 1 Juni 1945 di Jakarta. Badan ini kemudian setelah mengalami penambahan anggota menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut juga dengan PPKI. Dari uraian tersebut dinyatakan bahwasanya Pancasila, panca yakni 5, sila adalah dasar atau asas. Pancasila adalah asas persatuan, kesatuan, damai, kerjasama, hidup bersama dari bangsa Indonesia yang merupakan warga-warganya memiliki bawaan, kesamaan dan perbedaan. Kemudian perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila itu menurut beberapa dokumen sejarah tidak sama sekali mengalami perubahan-perubahan, baik urutannya maupun kata-katanya. Semua itu dapat dilihat dalam lahirnya Pancasila itu sendiri pada tanggal 1 Juni 1945. Yang kedua, Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Kemudian pembukaan UUD 45. Kemudian Mukadimah Konstitusi. Mukadimah UUD 45. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kembali kepada UUD 45 yang pada alinea kelima Konstiran menyatakan bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 45 dan adalah merupakan satu rangkaian kesatuan dari konstitusi tersebut. Kemudian lahirnya Pancasila. Insinyur Soekarno selaku anggota Dokuritsu Zunbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diucapkan pada sidangnya pada tanggal 28 sampai dengan 1 Juni 1945 di Jakarta. Sidang itu dipimpin oleh ketuanya yakni Dr. Rajiman Widyodiningrat yang atas permintaan beliau agar badan itu merumuskan dasar-dasar dan tujuan filosofis dari sebuah negara yang akan merdeka itu. Nah, adapun yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno, yakni yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, kemudian internasionalisme atau pri kemanusiaan. Nah, yang ketiga mufakat atau demokrasi. Yang keempat kesejahteraan sosial. Nah, yang kelima adalah menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pengertian dasar negara. Sesuai dengan pengertian paham organisme tentang negara, yakni negara adalah sesuai yang hidup, tumbuh, mekar, dan dapat mati atau lenyap. Maka pengertian dasar negara meliputi arti sebagai berikut. Yang pertama adalah basis atau fundamental negara. Yang kedua, tujuan yang menentukan arah negara tersebut. Yang ketiga, pedoman yang menentukan cara bagaimana negara itu menjalankannya. Kemudian istilah Presiden Soekarno yakni ialah dasar statis dan late star dinamis. Dikutip sebagai berikut, bahwa bagi Republik Indonesia kita memerlukan satu dasar yang bisa menjadi dalam statis, yang bisa menjadi late star dinamis, yakni bintang pimpinan. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.
Artinya Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk suatu negara tersebut. Nah, maka sejak itu Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan sebagai berikut. Yang pertama, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari UUD 45. Yang ketiga, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Yang keempat, menjadi sumber semangat bagi UUD 45. Yang terakhir, mengundang norma-norma yang mengharuskan UUD 45, wajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan oleh pembukaan UUD 45, yakni maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan di Indonesia itu dalam satu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Presiden Soekarno dalam urainya Pancasila sebagai dasar negara mengartikan dasar negara itu sebagai Weteng Wel Tansong. Demikian beliau berkata, yakni saudara mengerti dan mengetahui bahwa Pancasila adalah saya anggap sebagai dasar daripada negara Republik Indonesia, atau dengan bahasa Jermannya yakni satu Weltanschauung, di atas mana kita meletakkan negara Republik Indonesia. Ini di atas mana kita meletakkan negara Republik Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara juga mempunyai fungsi-fungsi. Adapun fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, fungsi Pancasila berperan sebagai sarana pemersatu masyarakat dan bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, berfungsi untuk mengarahkan dan memotivasi bangsa untuk mencapai cita-citanya. Nah, yang ketiga adalah merupakan identitas bangsa. Pancasila ini merupakan identitas bangsa. Ia juga berperan untuk memelihara dan mengembangkan identitas tersebut. Nah, yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai kontrol sosial. Artinya apa kontrol sosial ini? Yakni Pancasila menjadi tolak ukur sejauh mana negara kita telah menggapai cita-citanya. Kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila merupakan asas kerohanian dalam pembukaan UUD 45, dijelma dalam 4 pokok pikiran, yakni meliputi suasana kebatinan UUD 45, mewujudkan cita-cita hukum bagi negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis, mengandung norma yang mengharuskan UUD 45 yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain menyelenggarakan negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Adapun bunyinya sebagai berikut. Negara berdasarkan asas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya sendiri meminta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.